Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan memberikan banyak nikmat pada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini hingga sampai pada kita hari ini, dan juga pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekultum tentang syukur. Syukur adalah aplikasinya, mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama kita mempunyai peranan yang paling penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan ini tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya, maka ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas jelas ya memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Hadirin yang Allah muliakan, seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah SAW katakan bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik, apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi bila seorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Mengenai ini, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini, dan ingatlah kepada Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang sedapat itu dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Hadirin sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang Allah muliakan, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri kepadanya, selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam membagikan rezeki, dan lain-lain. Sifat seperti ini sehendaknya kita hindari sebisa mungkin,
Karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah berkehendak dan yang mengaturnya. Saya kira cukup. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang sabar. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhallazina amanu inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Subhanallah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wallahi yajibus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai Allah? Hadirin sekalian, apa itu arti sabar sebenarnya? Sebenarnya arti sabar itu dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti rodiya atau ridho. Tajalada mengikat, talhamala bertahan, ihtamala manahan. Dan dalam menghadapi suatu fi huduwa isminian, dalam ketenangan dan duna syahwa, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Masya Allah. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran. Jika kita berkata dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, godaan nafsu, dan cobaan. Sabar menahan amarah. Dalam menahan amarah saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasobrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Waja'u ala qamisi bidamil kazib, qala bal sawalat lakum anfusukum amra, fasobrun jamil. Wallahul musta'anu ala matasifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, Qala tasriba alaikum yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Subhanallah. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa.
Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung pada Allah dan berlari menjauhi godaan tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.